Hello, selamat datang di YR Channel. Kali ini kita akan melanjutkan kembali film drama Korea yang berjudul Crash Course in Romance. Di episode sebelumnya diperlihatkan bahwa Hae didepak dari kelas intensif kedokteran di akademi karena persekongkolan ibu-ibu kompleks. Dan Hang Sun yang tidak lagi menjual makanannya ke staf akademi. Namun, tiba-tiba Cheol datang menawarkan negosiasi dengan Hang Sun. So, bagaimana kelanjutannya? Kita tonton di episode yang kelima ini. Di scene awal memperlihatkan Hang Sun dan Cheol sedang melakukan negosiasi. Hang Sun sempat berpikir kalau les privat dengan Cheol akan sangat mahal. Tapi, karena ada peraturan dari akademi yang mewajibkan penerima uang les privat untuk melapor, Cheol akan membebaskan biaya les asalkan Hang Sun mau menjual makanannya ke dirinya 2 kali sehari. Dan dia akan tetap membayar makanan itu. 내 끼니를 해결해준다 뭐 그런 식으로 생각하시면 될 것 같은데. Walau sempat merasa tidak tahu diri, Hang Sun pun setuju dengan negosiasi itu. Namun Cheol menambahkan syarat-syarat, yakni jadwal les menyesuaikan dengan waktunya, tempat lesnya di rumah Hang Sun karena mempertimbangkan waktu dan rute perjalanan pulang dari Cheol, dan syarat yang ketiga adalah tidak boleh seorang pun tahu akan les privat ini. 전 콜이에요. 그럼 감사해요. Dan pertemuan ini diakhiri saat Cheol membeli sisa makanan di toko dan memakannya di sana dengan lahap. Hang Sun menceritakan hal gembira itu ke Hae. Hae sempat tidak percaya karena sang guru bintang tidak pernah memberikan les privat. Tapi Hang Sun memperlihatkan alamat rumah Cheol yang ditulisnya di kertas. 죽이라고 여기 집 주소도 받았는데? 헐, 말도 안 돼. Dia juga memberitahukan ke Hae dan Jae-woo agar informasi ini tidak menyebar kemana-mana termasuk Yongjo. Ya, walau Jae-woo harus diajari secara langsung oleh Hang Sun untuk menjaga rahasia ini. 누나가 잘못 본 거다. 놓아놓은 거 아니냐. 안과 검사 좀 해봐라. 그렇지. Malamnya, Hae ingin tidur dengan Hang Sun. Hae sempat menanyakan kenapa Pak Choi bisa mau memberikan les secara gratis. Hang Sun pun menjelaskan bahwa Cheol mempunyai masalah kesulitan makan dan membutuhkan nasi kotak itu. Dan saat Hae mau mengucapkan terima kasih ke Hang Sun, dia malah sudah tidur. 또 슬쩍 행운을 건네잖아. 그치? Cheol yang baru saja sampai di rumah sempat memikirkan keputusannya walau akhirnya dia menganggapnya sudah sangat tepat dan langsung tepar karena terlalu kenyang. Paginya, Cheol dikagetkan dengan berita meninggalnya Yongmin yang tewas terjatuh di akademi. Hal itu mengingatkan dia saat kelas intensif di mana dia mengusir Yongmin dari kelasnya. 다른 친구들 수업까지 방해하지 말고. Dia juga sempat diinterogasi oleh 2 detektif dari kepolisian Gyeongnam. Hal itu juga membuat Direktur Kim memutuskan untuk meliburkan kelas intensif. Di tempat lain, Hae dan Sunjae yang sedang membicarakan Gyunho saat sedang bersih-bersih sekolah. Namun, Gyunho yang sudah berada di tempat itu langsung mendatangi Hae dan memintanya mengajarinya untuk belajar. Melihat mereka berdua berbicara, Sunjae nampak cemburu, apalagi saat Hae mensetujui permintaan Gyunho. 해보지 뭐. 잘 들어야 돼 너. 휴지부터 먼저 줍고. Berita kematian Yongmin di akademi menyebar baik di sekolah, di TV, internet, termasuk ibu-ibu kompleks ini. Namun Busuk dan Bujang menginginkan kelas intensif di akademi tetap berlanjut agar anak-anak tidak punya waktu untuk bersantai. Sungguh terlalu. 휴가 문자 공지했던데. 건의해야죠 학원에. 올케어반 엄마들이 뜻을 모았다고 하면은 원장도 어쩔 수 없을 거예요. Mereka langsung menelepon akademi untuk tidak meliburkan kelas dan Cheol setuju dan tetap mengajar di kelas intensif. Walau pikirannya masih kacau dengan kejadian tersebut. Sesampai di rumah, Cheol pun masih belum bisa tenang. Walau dia sudah minum obat tidur, tetapi matanya tidak bisa terbejam sampai pagi.
Pagi-pagi sekali, Cheol sudah berada di kantornya tiduran di sofa. Dia terbangun saat Hyewon datang untuk memberikan materi kelas 3 SMA. Dan dia tiba-tiba ingat dengan materi untuk kelas privat bersama HI. Dia mau mencetaknya namun komputernya tidak terhubung dengan printer. Untuk mensiasatinya, dia memberikan kartu kredit dan menyuruh Hyewon untuk pergi beli kopi dan sarapan. Setelah Hyewon pergi, dia bergegas menuju ke meja Hyewon untuk mencetak materi yang dibutuhkan untuk kelas privatnya. Di tempat lain, Gyunho lagi-lagi mencoba mendekati HI dengan cara pindah tempat duduk ke sebelah HI. Hal itu membuat Seonjae tampak kesal dengan kelakuan Gyunho. Dan pas ada kesempatan Seonjae dan Gyunho berada di toilet, mereka berdua berbicara mengenai HI. Walau sempat emosi, Seonjae mengakui bahwa dia menyukai HI. Dan ternyata Gyunho pun demikian. 좋아요. 나도 뭐 걔 좋아하나? Di scene selanjutnya, saat toko sedang ramai, Hang-sun sempat berbohong kepada Yongju agar dia bisa membersihkan rumahnya. Karena hari ini adalah hari pertama les privat dengan Ji-yeol. 이러다가 누나 죽었냐고 가볼. 깨끗해. 깨끗해. Di tempat lain, selesai mengajar, Dong-hee ingin mengajak Cheol ke sebuah restoran yang enak. Tapi Cheol mengeles bahwa dia akan mengurus masalah makannya sendiri. Kedatangan Cheol disambut agak lebay oleh Hang-sun. Dia memperlihatkan seluruh ruangan dan ingin mengajak berkeliling rumahnya. Ya, tentu saja Cheol menyela dan langsung pada intinya untuk mengajar. Baru mulai mengajar, Hang-sun lagi-lagi mengganggu. Dan akhirnya dengan sedikit kesal, Cheol menjelaskan bahwa dirinya adalah pria 1 bilion won. Dan Hang-sun telah menghamburkan jutaan won dengan mengganggunya, yang membuat Hang-sun akhirnya mengerti dan lalu pergi. Selesai les pun, Hang-sun langsung nerocos tentang banyak hal, termasuk masalah kejadian di akademi. Hang-sun ingin sedikit bersimpati kepada Cheol tentang kejadian yang menimpa dirinya. Namun, Cheol yang agak kesal menyuruh Hang-sun untuk tidak melewati batas. Dan setelah mengambil nasi kotaknya, Cheol langsung pergi. Di scene selanjutnya, pagi-pagi Hang-sun sudah mempersiapkan nasi kotaknya buat Cheol. Yongju yang baru datang mempertanyakan untuk siapa nasi kotak tersebut. Dengan gelagapan Hang-sun menjawab bahwa nasi kotak ini untuk adiknya, Jae-woo. Dan diantarkannya nasi kotak itu ke apartemen Cheol dan ditaruh di depan pintu. Walau dengan sedikit tendangan kungfu karena masih kesal dengan kejadian semalam. 정이 안 가란다. Dan di tempat lain saat Cheol baru datang, di kantornya sudah ramai lantaran Dong-hee menuduh Hyewon membocorkan materi kelas intensif. Cheol yang baru datang langsung tepuk jidat karena baru sadar kalau dia lupa menghapus histori di mesin cetaknya. Saat Dong-hee akan mengecek CCTV, buru-buru Cheol menghampiri dan menghapus semua CCTV-nya. Dan dengan kata-kata bijaknya, dia mengatakan untuk tidak memperpanjang masalah ini. Dan lagi-lagi dia harus mengeluarkan jurus andalannya, yakni kartu kredit untuk mentraktir karyawannya makan. 이따 애들이랑 회식해. 누구지? 효진이. Di scene selanjutnya, Cheol yang baru saja selesai mengajar privat dengan HI, disambut Hang-sun dengan menjaga batasan yang sangat lebay. Tapi di saat itu pula dia ditelepon kepolisian yang mengatakan bahwa Jae-woo sedang ditahan di kepolisian karena mengganggu pegawai kafe. Karena motor Hang-sun yang ada masalah, mau gak mau Cheol mengantarkannya ke kantor polisi. Di sana, Hang-sun sambil menangis menjelaskan keadaan adiknya dan dia yakin tidak ada niatan jahat dari Jae-woo. Dia hanya suka dengan waffle buatan Nona Kwon, tidak lebih dari itu. Dan akhirnya melihat kondisi Hang-sun, Nona Kwon sendiri membatalkan gugatannya atas Jae-woo. Dengan syarat Jae-woo tidak boleh lagi datang ke kafe. 대신 앞으로는 저희 카페 다시 못 오게 해주세요. Dan di tempat lain, seorang detektif yang menangani kasus kematian Yongmin menemukan hal aneh di CCTV tempat kejadian yang tampak seperti bola besi. 뭐야? 뭐가 반짝하는 것 같았는데? 뭐지?
Hang Sun yang khawatir dengan kondisi Jae-woo berencana membelikan alat pembuat waffle dan juga mengajaknya berkemah di hari Sabtu. Jae-woo nampak semangat mencari alat pembuat waffle tersebut di online shop. Hang Sun yang tahu Jae-woo belum makan akhirnya keluar ke toko untuk beli tahu. Namun karena Jae-woo sudah tidur saat mau pulang, dia malah nongkrong dan minum-minum di depan toko. Cheol yang tidak sengaja melintas dan melihat Hang Sun sendirian dan sedang mabuk, mencoba untuk mendatanginya. 알아서 하겠지. 국가대표잖아. Dia yang awalnya berencana menemani Hang Sun malah terpaksa minum karena Hang Sun berjanji akan pulang setelah minumannya habis. Dan akhirnya yang ada malah Cheol yang mabuk dan tidak bisa jalan, yang akhirnya membuatnya dibopong ke rumah Hang Sun. Dan di scene akhir, Cheol terkejut karena terbangun di rumah Hang Sun dan celananya sudah diganti. Di sisi lain, Dong Hee juga melihat mobil Cheol terparkir di depan toko dan meneleponnya. Cheol yang buru-buru pergi dikejar oleh Hang Sun karena sabuknya tertinggal. Tapi pas Cheol menarik sabuk itu, malah dilihat oleh Yongjo dan Dong Hee. 아, 벨트, 벨트, 벨트. 줘요, 벨트. Dan itulah akhir dari episode yang kelima ini. Jadi, apakah yang akan terjadi dengan Cheol dan Hang Sun? Kita akan lihat di episode berikutnya. So, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bye-bye.